Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal jadi detektif data buat ngebongkar sebuah anomali pasar yang lumayan bikin heboh. Bayangin aja, ada satu perusahaan yang baru banget IPO, tapi baru jalan sebulan, mereka udah bikin geger di bursa. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kalian perhatikan kontras ekstrim ini. Di satu sisi, kita disuguhkan poster yang super ngejreng, berani, dan emang dirancang buat mancing emosi. Tapi di sisi lainnya, sumber aslinya itu ternyata cuma sebuah surat resmi yang kaku, formal, dan birokratis banget dari otoritas pasar modal. Ini tuh contoh yang sempurna banget gimana sebuah dokumen administratif biasa bisa dengan gampangnya dipelintir jadi rumor liar di kalangan trader. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kejutan sebulan pasca listing. Nah, tulisan gede dan dramatis inilah yang langsung memicu tanda tanya besar di mana-mana. Sebulan setelah listing, WBSA masuk ke dalam list HSC. Pesannya benar-benar dirancang buat mancing kepanikan kan? Emiten WBSA ini tiba-tiba aja masuk daftar pantauan khusus hanya dalam waktu 30 hari setelah melantai di bursa. Tanda seru di akhir kalimat itu, wah benar-benar sukses bikin spekulasi makin panas. Lanjut ke bagian 2, definisi status saham HSC. Kita bahas dulu nih esensinya. Pertanyaan paling mendasarnya adalah apa sih sebenarnya status CX itu? Nah, sebelum kita ikut-ikutan parno gara-gara judul heboh tadi, mending kita pinggirin dulu deh emosinya. Kita harus lihat langsung apa kata teks formal dari dokumen yang dirilis sama otoritas pasar modal. Berdasarkan metodologi resminya nih, HSC itu singkatan dari High Shareholder Concentration atau kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi. Ini poin krusial yang harus kalian catat. Status HSC ini pada dasarnya hanyalah sebuah klasifikasi struktural. Ini cuma sekedar label administratif resmi dari Bursa Efek Indonesia buat ngasih tahu kita kalau ada segelintir, ingat ya, cuma segelintir pemegang saham yang menguasai porsi yang super besar dari total keseluruhan saham perusahaan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, membedah angka konsentrasi WBSA. Mari kita lihat data aslinya. Kalau kita gali lebih dalam ke paragraf birokratis yang panjang itu, nyempil satu angka yang luar biasa fantastis, yaitu 95,82%. Gila kan? Angka yang supermasif inilah yang sebenarnya jadi inti dari seluruh narasi dan kehebohan di pasar belakangan ini. Biar gampang ngebayanginnya, lihat deh porsi di visual ini. Hampir 96% saham perusahaan itu ada di dalam genggaman sekelompok pemegang saham aja. Artinya apa? Sisanya itu cuma sedikit di atas 4% saham yang benar-benar beredar bebas alias free float di tangan publik. Ibaratnya, kolamnya emang besar, tapi air yang bisa dipakai rebutan sama trader di pasar reguler tuh cuma sejeduk doang. Lebih jauh lagi, aturannya tuh secara spesifik ngejelasin komponen dari konsentrasi yang 95,82% tadi. Angka itu berlaku mutlak untuk seluruh saham yang diterbitkan loh ya. Nggak peduli apakah itu saham fisik yang ada warkatnya atau saham elektronik yang tanpa warkat. Semuanya dihitung dan masuk ke dalam porsi kepemilikan yang terkonsentrasi tersebut. Masuk ke bagian 4. Apakah ini sebuah pelanggaran? Mari kita lihat faktanya. Melihat angka konsentrasi yang nyaris 96% itu, wajar banget sih kalau sekilas publik langsung berasumsi, wah ada yang manipulasi nih di belakang layar. Eits, tapi tunggu dulu. Dokumen resmi tersebut sengaja meredakan ketegangan ini lewat satu disclaimer yang sangat penting. Tertulis di sana bahwa pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Nah, kalimat ini adalah kunci buat kita untuk tetap melihat situasi ini secara objektif. Jadi kita benar-benar harus bisa misahin nih, mana ketakutan pasar dan mana realitas resminya. Mitos yang beredar, kalau udah masuk daftar HSC, berarti perusahaannya habis ngelakuin tindakan ilegal. Padahal realitasnya nggak gitu sama sekali. Daftar HSC ini murni cuma alat transparansi administratif. Tujuannya simpel banget, cuma buat ngasih tahu publik soal kondisi distribusi dan seberapa sempit pasokan saham yang ada. Udah murni sebatas itu aja. Dan asal tahu aja ya, ini bukan sekedar opini saya. Netralitas dan validitas fakta ini didukung penuh sama tanda tangan langsung dari para petinggi, yaitu Direktur Bursa Efek Indonesia dan Direktur KSEI. Dua tanda tangan ini secara tegas membuktikan kalau prosedur pelaporan HSC ini adalah sesuatu yang sangat rutin, normal, dan sesuai aturan. Nah, setelah kita bedah semuanya dari awal sampai akhir, sekarang kalian tahu faktanya. Saham HSC kayak WSBA ini beroperasi sepenuhnya secara legal dan sah. Tapi pertanyaannya buat kalian para investor, kalau konsentrasi ekstrim ini murni cuma masalah pasokan saham yang terbatas, gimana kira-kira kalian ngatur strategi trading di kolam yang sisa free float-nya cuma 4% ini? Pastinya dinamika supply dan demand bakal beraksi liar banget kan? Hal ini benar-benar layak buat kalian renungkan. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi explainer kita kali ini. Sampai jumpa di bedah data seru kita selanjutnya.